Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kisah nyata atau enggak terserah. Yang penting ada. Ambil aja hikmahnya pokoknya lah. Ada satu kisah, ada seorang santri yang kalau selawatan di Mahalul Qiyam itu selalu tersenyum. Senyum, dia tuh senyum. Dan awalnya pribadi juga ketika lihat itu janggal ya. Janggal awalnya. Kan biasanya kalau yang dianggap khusyuk itu yang nangis ya. Solawatan di depan orang banyak nangis, sedih, rindu Nabi, misalkan cinta, nangis. Tapi kalau sendirian di rumah nggak nangis, wah itu bahaya. Manipulasi ya itu, bahaya itu. Jangan. Kalau di depan orang bisa nangis, kalau di kesendirian harus bisa nangis. Kalau di kesendirian nangis, di depan nggak nangis, nggak apa-apa. Nah itu. Tapi kalau di ramai nangis, di kesendirian nggak bisa nangis, nah harus dicurigai. Karena salah satu tanda ketulusan nangis itu ketika sendiri juga bisa nangis, bukan hanya di depan orang. Kalau sebaliknya di sendirian bisa nangis, di depan orang nggak bisa nangis, ya nggak apa-apa. Justru kebanyakan kayak gitu. Ulama-ulama itu ada sebagian ulama yang bermanhaj, yang berprinsip. Kalau di depan orang tuh seneng aja udah seneng, bahagia, guyonan, ketawa-ketawa, lucu-lucu, sumringah, ceria, ridho dengan Allah yang diberikan apapun yang diberikan ridho, ketawa, senyum, guyonan, udah humor sufi segala macam. Tapi kalau di kesendiriannya, waduh, nangisnya, peduli sama umatnya, sujudnya, nggak ada yang tahu. Itu sebagian ulama manhajnya seperti itu. Tapi ya beda-beda, semuanya benar, asal niatnya benar, nggak jadi masalah lah, beda-beda itu mah. Nah, awalnya nggak paham. Ternyata setelah lama apa namanya ya, eh, tanya-tanya atau menyelidiki, memang kondisi orang tuh beda-beda. Ketika maulid, ketika mahlul qiyam, di situ keyakinan kita Nabi hadir. Itu orang beda-beda. Ketika ingat dengan apa bahasanya, perjuangannya Nabi, Nabi dipukulin, ya mungkin nangis yang ada. Tergantung rohani orang masing-masing, keadaan orang masing-masing. Ketika ingat begitu Nabi itu seorang mulianya, tapi tawadunya luar biasa. Lalu dia ngerasa nggak bisa tawadu. Nah, jadi begitu Sayyidut Mutawaddiin, dia puji-puji, lalu dia yang ada memuji. Jadi nggak senyum tapi memuji kayak kagum. Ekspresinya beda-beda karena yang dipikirannya keadaan dirinya beda-beda. Nah, orang yang senyum-senyum itu memang sangat cinta, sangat aduh yang qattu ya wajah sururi. Kalau baca bait itu gimana nggak senyum? Nabi berseri-seri senyumnya, masya Allah. Itu qattu ya wajah sururi itu kan, aduh nggak terbayang. Alangkah berseri-serinya wajah Nabi, indahnya. Lalu dia senyum karena ngebayangin senyumnya Nabi, ya Allah indahnya. Orang yang paling tampan. Nah itu kan tergantung keadaan dan apa yang dia pikirkan ketika sedang mahlul qiyam itu. Makanya yang mahlul qiyam mau senyum, mau ketawa, udah itu semuanya ada hubungan khusus dengan Nabi. Nggak usah diomongin. Yang nangis ya silakan nangis, nggak jadi masalah, bagus. Karena ingat perjuangannya mungkin, karena ingat apanya. Yang senyum-senyum silakan. Yang kedap-kedip, yang kodek-kodek itu semuanya ada batinnya tersendiri-sendiri, yang nggak usah mikirin orang. Bahkan bisa jadi yang senyum itu karena saking senangnya dengan Nabi, kagumnya dengan Nabi, masya Allah, senyum membayangkan Nabi hadir, lalu nggak enak kalau nangis misalkan. Ya dia hatinya gitu keadaannya, jangan nggak usah dipaksain. Artinya masing-masing punya keadaan tersendiri. Itu kadang ada ya, nanti jangan kaget kalau ketika mahluk qiyam ada yang malah senyum-senyum. Oh, itu justru bisa, jangan-jangan bisa lebih menghadirkan Nabi di hatinya tuh. Saking ngerasa Nabi hadir terus tahu kok tuh ya wajah sururi, lalu ikut senyum, dia senang, tergambarkan wajah yang Nabi seperti rembulan dan lain-lain. Nah, itu intinya gitulah. Jadi nanti pasti akan banyak mimik yang berbeda-beda tergantung suasana hati. Karena mimik ini gambaran dari suasana hati, dan hati juga nanti pikiran itu pokoknya beda-beda. Ingat nabinya tentang apanya, sisi apanya. Itu bisa dijadikan kedekatan kita dengan Nabi semuanya juga. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.